Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan suara buku yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita akan bacakan beberapa data tentang masalah karomah, utamanya karomah para sahabat. Karena biasanya kaum Wahabi sering mengatakan orang sekarang yang dianggap wali itu kok sakti-sakti, bisa ini, bisa itu. Padahal sahabat tidak demikian. Yang jelas sahabat lebih hebat, begitu kata mereka. Kita akan bacakan dengan harapan siapa tahu mereka akan sadar bahwa tidak setiap yang mereka tidak ketahui itu tidak ada. Dan semoga mereka sadar diri utamanya, sehingga tidak gampang memvonis yang macam-macam. Oke, langsung saja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan tentang obrolan Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawaban dari panglimanya. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka al-ayat. Di mana Asif bin Barkhia menyanggupi permintaan atau pertanyaan Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Qala allazi, orang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, saya akan mendatangkannya sebelum engkau berkedip atau mengembalikan pandangannya. Dalam menyikapi ayat ini, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk idza nadarta bihi ila syai'in faqala lahu undur ila sama' fanadhara ilaiha thumma radda bi tarafihi fawajadahu mawdu'an baina yadayhi. Jadi ketika Nabi Sulaiman disuruh untuk melihat langit, kemudian beliau kembali lagi menundukkan pandangannya, seketika singgasana Ratu Bilqis ada di hadapannya. Fafin nazarihi ila sama ihda'a Asif bil ismil a'dham ayati Allahu bihi fahasolah. Ketika Nabi Sulaiman menghadap langit, Asif selaku pembesarnya berdoa dengan menggunakan ismul a'dham agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Dan hasil apa yang diminta, caranya apakah terbang atau bagaimana, bi anjaro tahtal ardi hatta naba'ah tahta kursi Sulaimana, yaitu oleh Allah kursi itu dijalankan menembus bumi, menembus tanah, lewat dalam tanah. Wah, ini kalau kita gambarkan ya tidak lutut. Tapi memang seperti ini menurut penafsiran beliau, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam tafsir Baidawi dijelaskan lebih jauh ada apa di balik kejadian tersebut. Karena dalam redaksi Al-Quran menggunakan allazi indahu ilmun minal kitabi. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi Asifun bin Barkhia wazirhu, yaitu Asif bin Barkhia selaku pembesar atau patihnya, awil Khadir au Jibril alaihi wassalam, atau ada yang mengatakan dia adalah Khadir yang memindah, yang mengatakan itu, atau Jibril, atau malakun ayyadahullahu bihi, atau seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au Sulaiman alaihi salam nafsuhu, atau Nabi Sulaiman itu sendiri.
fayakun at-ta'biru anhu bidzalika lidalalati ala syarafil ilmi wa anna hadhil karamata kanat bisababihi. Redaksi dalam Al-Quran menggunakan indahu ilmun minal kitab itu menunjukkan bahwa mulianya ilmu, dan karomah ini didapat sebab ilmu. Makanya seperti katanya kemarin, ketika kita membicarakan seorang wali, apalagi karomahnya, jangan kita fokus pada hal tersebut, tapi kita tarik sebelumnya bagaimana mereka mendapatkan hal yang demikian. Tentu dilalui dengan ibadah, yang mana ibadah itu didasari oleh ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah karomah-karomah para sahabat. Dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan beberapa karomah para sahabat. Kita baca sebagian saja. Amal athar falnabda bima nukila annahu zahara 'alal khulafa'i ar-rasyidina minal karamati thumma bima zahara an sa'iri sahabati. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa karomat dari khulafa ar-rasyidun dan beberapa sahabat yang lain. Kata beliau, yang pertama, amma Abu Bakrin radhiyallahu anhu famin karomatihi annahu lamma humilat jinazatuhu ila babi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Abu Bakar ketika jenazah beliau dibawa menuju makbarah baginda Nabi, wa nudiyah assalamu alayka ya Rasulullah hada Abu Bakrin bil bab. Kemudian ada yang mengatakan salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah, ini Abu Bakar ada di pintu. Faidan al-babu qadim fatahah, maka seketika pintu itu terbuka tanpa ada yang membuka dari kalangan orang-orang yang membawa jenazah Abu Bakar. Ini kan jelas suatu karomah. Wa idzan bihatifin yahtifu minal qabri adkhilul habibah ilal habib, dan kemudian ada suara tanpa rupa dari pusara baginda Nabi dengan mengatakan, masukkanlah kekasih kepada kekasihnya, kumpulkan. Kita lanjut. Asalis, contoh yang ketiga, qalu li Khalid ibn al-Walid inna fi askarika may yashrabu al-khamrah. Sebagian sahabat berkata kepada Khalid ibn Walid, di pasukanmu ada orang yang membawa khamr, ada yang meminum khamr. Farokiba farosahu lailatan fatofa bil askar falakiya rajulan ala farosihi wa ma'ahu ziku khamrin. Kemudian Khalid ibn Walid mengendarai kudanya dan mengitari, memeriksa pasukannya, dan beliau bertemu dengan seorang laki-laki sedang mengendarai kuda juga, dan terdapat khamr di sampingnya, sedang membawa khamr. Faqala mahada, kemudian sahabat Khalid ibn Walid bertanya, apa ini? Qala khallun, dijawab sama laki-laki tersebut, ini adalah cuka. Faqala Khalid, Allahumma ja'alhu khallan. Kemudian sahabat Khalid ibn Walid berdoa kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah benda ini sebagai cuka, yang sebenarnya adalah khamr. Fadhahaba ar-rajulu ila ashabihi faqala ataitukum bi khamrin ma syaribatil arabu mithlaha. Kemudian seorang laki-laki tersebut menghampiri kawan-kawannya dan berkata, saya bawa khamr yang belum pernah diminum oleh orang Arab. Falamma fatahu faidan huwa khaldun. Ketika dibuka ternyata yang awalnya khamr itu
betul-betul menjadi cuka. Faqalu wallahi ma ji'tana illa bi khallin. Kemudian sahabat-sahabatnya itu mengatakan, demi Allah kamu membawa cuka, bukan khomer. Faqala hada wallahi du'a'u Khalid bin Walid. Nah, kemudian orang laki-laki yang membawa khomer itu mengatakan, demi Allah ini adalah berkah daripada doanya Khalid ibn Walid. Nah, ini kan sebuah karomah dari sahabat Khalid. Kita lanjutkan. Ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-Ala ibn al-Hadrami fi ghazatin fahala bainahum wa bainal matlubi qit'atun minal bahri. Diceritakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus al-Ala ibn al-Hadrami untuk memimpin perang di suatu tempat. Kemudian di antara pasukan al-Ala dan tempat yang dituju itu ada dipisah oleh lautan. Fada'a bismillahil a'zam wa masyaw 'alal ma'i. Kemudian al-Ala beserta pasukannya, al-Ala yang berdoa menggunakan asmul a'zam, kemudian mereka berjalan di atas air. Ini kan merupakan karomah daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi tidak benar anggapan sahabat Nabi tidak sakti atau tidak mengeluarkan karomah. Bukan tidak ada sebenarnya, tapi tidak baca. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.